Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Hari ini kita memasuki materi terakhir pada bab 3 yaitu tentang buku pengayaan atau non-fiksi. Buku pengayaan atau non-fiksi Ibu bagi menjadi 3. Pertama, butir-butir penting, satu buku pengayaan atau non-fiksi. Yang kedua, ringkasan isi dari butir-butir penting buku pengayaan atau non-fiksi. Yang ketiga, penyusunan butir-butir penting dalam satu buku pengayaan atau non-fiksi menjadi teks ceramah. Yang pertama, butir-butir penting satu buku pengayaan atau non-fiksi. Butir-butir penting dari sebuah buku adalah aspek pokok atau intisari dari sebuah tulisan yang telah dibukukan. Intisari tersebut berisi pokok permasalahan yang dibahas atau diuraikan dalam tulisan. Butir-butir penting tersebut dapat pula disebut dengan ikhtisari. Buku pengayaan biasanya berisi pengetahuan tentang kesehatan, teknologi, pertanian, perkebunan, komputer, tentang ekonomi, pendidikan, atau kepribadian. Buku pengayaan disajikan dengan bahasa yang ringan dan komunikatif, sehingga isinya mudah dipahami oleh pembaca. Di sini Ibu akan memberikan salah satu contoh buku pengayaan atau non-fiksi. Di sini Ibu kasih contoh novel, Milea. Biasanya kalian pasti banyak yang sudah baca novel-novel, seperti novel yang satu ini, yang Ibu kasih contoh, yaitu Milea. Di sini kalian bisa cari tentang teknologinya. Bagaimana sih teknologi di tahun 90-an? Begitu juga komputernya. Bagaimana komputer yang dipakai pada tahun 90-an? Ekonomi juga. Kalian bisa mencari di situ. Informasi kalian bisa cari di situ. Pendidikannya. Bagaimana sih pendidikan pada saat tahun 90-an? Apakah sama dengan sekarang atau berbeda? Dan kepribadiannya juga. Kalian bisa cari pada novel di Milea ini. Baik, Ibu akan lanjutkan. Yang kedua, ringkasan isi dari butir-butir penting buku pengayaan atau non-fiksi. Butir-butir penting dari suatu buku pengayaan dapat disusun menjadi sebuah laporan. Laporan butir-butir penting tersebut dapat berbentuk sebuah ringkasan. Di sini ada langkah-langkah membuat ringkasan butir-butir penting dari suatu buku pengayaan. Yang A, mencatat butir-butir pokok teks yang telah ditemukan. Setelah kalian membaca, pastinya kalian mencatat butir-butir pokok teks yang kalian temukan pada novel yang kalian baca tadi. Yang B, mengurutkan butir-butir pokok agar padu. Gunanya di sini kita mengurutkan adalah agar butir-butir tersebut dapat tersusun dengan rapi dan sesuai dengan apa yang kalian ingin susun. Jadi tidak berantakan, jadi harus sesuai. Yang C, menulis butir-butir pokok menjadi kalimat-kalimat yang mudah dipahami. Tadi, pertama, setelah mencatat. Kedua, mengurutkan butir-butir. Sekarang, menulis butir-butir pokok menjadi kalimat yang mudah dipahami. Kenapa harus mudah dipahami? Agar memudahkan kalian yang membuat juga memahami apa yang kalian sampaikan. Tidak hanya kalian yang membuatnya, tapi pembaca juga dapat memahami teks yang kalian berikan. Yang D, menyatukan kalimat-kalimat agar menjadi utuh. Setelah mencatat, mengurutkan, menulis menjadi kalimat. Untuk terakhir, menyatukan kalimat-kalimat agar menjadi utuh dan menjadi paragraf yang utuh dan sesuai.
Hasil ringkasan butir-butir penting dari buku pengayaan dapat dikembangkan kembali menjadi berbagai macam teks, salah satunya teks ceramah. Jadi, untuk bagian A, B, C, D ini, setelah kalian membaca novel, kalian mencatat, mengurutkan, menulis pokok menjadi kalimat, dan menyatukan kalimat, itu akan digunakan untuk menulis teks ceramah. Selanjutnya, yang terakhir, penyusunan butir-butir penting dalam satu buku pengayaan atau non-fiksi menjadi teks ceramah. Setelah menemukan butir-butir penting dari satu buku pengayaan dan meringkasnya, kalian dapat mengembangkan menjadi sebuah teks ceramah. Tadi Ibu sudah jelaskan juga, setelah kalian membaca novel, contohnya yang Ibu kasih Milea, kalian mencari butir-butir, kalian mencari informasi di dalam novel tersebut dan meringkasnya menjadi suatu teks ceramah. Nah, di sini kalian dapat menyusun sesuai dengan struktur teks ceramah. Ya, jadi setelah kalian meringkasnya, kalian menyusun sesuai dengan struktur teks ceramah yang sudah dijelaskan. Ringkasan dari butir-butir pengayaan tersebut disusun pada bagian isi ceramah dengan pengembangan kalimat yang lebih baik dan lengkap. Nah, jadi di sini sebelumnya kan hanya pokoknya saja dan paragrafnya pun masih dibilang kurang rapi. Nah, di sini setelah kalian menyusun butir-butir itu, nah jadi paragraf ini tuh harus lebih baik dan lengkap, lebih rinci, tetapi bahasa yang digunakan tetap mudah terus dipahami oleh kalian sendiri atau pembaca. Baik, itu tadi materi kita terakhir di bab 3 pada hari ini. Jika ada yang masih kurang paham atau kurang mengerti, bisa ditanyakan ke Ibu. Terima kasih telah melihat video Ibu hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa memakai masker jika kalian keluar ya. Jangan lupa pakai hand sanitizer juga. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.